Jadi mengenai tentang ziarah, jadi kan ziarah itu diartikan kalau secara arti ke bahasa kita itu berkunjung. Berkunjung. Jadi ziarah itu ya bukan ke ziarah ke kubur bae. Kita ziarah ke guru. Ziarah itu kan berkunjung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang bermanfaat dan buat kehidupan kita ke depannya. Adapun kita akan mencoba membahas ke depan ini yaitu hikmah ziarah kubur bagi pelaku spiritual. Nah, dalam hal ini kan bagi khalayak umum juga ada tradisi menjelang puasa atau setelah lebaran itu ada ziarah ke makam-makam keluarga. Nah, ada juga yang hal-hal yang khusus dalam ziarah. Dalam hal ini mungkin ziarah ke makam-makam para wali itu disebut ziarah khusus. Nah, untuk lebih rincinya bagaimana menurut pendapat Kang Nurdin masalah hikmah dari ziarah tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali dengan pembahasan hikmah ziarah kubur. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Jadi mengenai tentang ziarah, jadi kan ziarah itu diartikan kalau secara arti ke bahasa kita itu berkunjung. Berkunjung. Jadi ziarah itu ya bukan ke ziarah ke kubur bae. Kita ziarah ke guru. Ziarah itu kan berkunjung ya. Ya, tapi identiknya ya mungkin sudah menjadi makna umum ziarah itu ya ke kuburan. Karena tradisi masyarakat. Ya. Tapi hikmahnya banyak ya. Di antara kita untuk lil iktibar. Jadi kita bisa mengambil suatu pembelajaran. Karena kita itu mungkin hidup di alam dunia ya takut ada yang lupa kematian. Iya. Biasanya banyak duit lupa mati itu. Dan disitulah kita ziarah tujuannya untuk lil iktibar mengambil pembelajaran bahwa kita pun akan seperti orang yang dikubur. Kita pun akan mati. Dan disitulah kita mendapatkan satu hikmah. Dan hikmah yang kedua itu untuk mendoakan. Jadi mendoakan keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggalkan kita duluan. Ya. Karena sebenarnya kan kalau dari keterangan-keterangan ulama seperti saya pernah membaca ya. Jadi orang yang mati itu seperti dia itu di alam barzah. Ini perumpamaan ya, perumpamaan. Di alam barzah dia itu seperti di tengah-tengah laut yang membutuhkan pertolongan. Jadi tugas kita yang masih hidup di alam dunia itu mendoakan. Mendoakan ya, supaya ada nilai pertolongan hasil daripada doa kita minta kepada Allah untuk arwah-arwah ahli-ahli kita yang mungkin ada dalam alam barzah tersebut yang butuh pertolongan tersebut. Jadi sewaktu kita mendoakan tersebut ya kita wallahu alam. Jadi bentuk pertolongan yang tembus ke alam kubur itu seperti apa. Tapi intinya doa-doa tersebut akan menjadi pertolongan untuk para arwah-arwah yang ada di dalam kubur tersebut. Itu untuk secara umum ya. Untuk secara umum. Kan ada ziarah secara khusus itu ke makam-makam para wali.
Ya, untuk meluruskan sedikit kan, terkadang ada niat-niat tertentu orang-orang sebut ziarah ke makam wali. Kalau untuk mendoakan, saya rasa yang nggak pantas ya. Sedangkan wali itu udah Jamin. dijamin lah istilahnya kan. Nah, untuk itu, untuk menyikapi ini, menurut Kang Nurdin ini bagaimana gitu, supaya niat kita ke ziarah khusus itu nggak menjadikan perbuatan yang syirik gitu. Jadi gini ya. Jadi mungkin untuk ziarah ke makam-makam para wali. Ya. Jadi kalau kita lirik secara hukum, itu yang dinamakan berwasilah. Ya. Mungkin kan dalam ayat pun dijelaskan wabtagu ilaihil wasilah. Itu. Nah dalam hal ini, kalau untuk golongan ahli sunnah ini juga ya, ahli sunnah wal jamaah, mungkin dari ahli sunnah wal jamaah banyak yang membantah, bahkan banyak yang mengatakan syirik, banyak yang katakan musyrik dan lain sebagainya, yaitu ya pendapat mereka. Tapi kita kan ada rujukan daripada ulama dengan sumbernya dalil tersebut dan hadis-hadis yang lainnya ya. Jadi gini, jadi kita berwasilah tersebut bukan berarti meminta atau meminta ke makam. Ya. Tetapi para wali-wali Allah itu sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia itu kan sudah menjadi seorang kekasih Allah. Maka dalam arti wasilah di sini bukan berwasilah kepada jasad yang sudah tiada. Oh, berarti ke ruhnya gitu. Ya. Jadi identiknya kita berwasilah kepada kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada wali tersebut. Yeah. Nah, jadi seolah-olah gini, kita itu berwasilah dengan kemuliaan beliau supaya tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dari bidang hajat apapun. Jadi cuma ada pemantulan atau ada persambungan antara kemuliaan para wali tersambung kepada Allah, karena kemuliaan itu kan dari Allah ya, bukan dari ciptaan wali itu. Maka dari persambungan yang kemuliaan itu tersambung oleh wali, maka seolah-olah kita masuk ke wilayah atau pintu kemuliaan tersebut. Jadi digambarkannya ya, emang kan kalau untuk silsilah, untuk perkara hal-hal yang ke ranah goib ini emang banyak versi dan kontroversi ya, sangat sensitif. Makanya ya dalam kitab pun apakah boleh apa tidak, ya saya pun membaca ya dari hal tersebut. Jadi digambarkannya seperti gini, apakah kita boleh meminta pertolongan pada orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita secara manusianya aja. Seperti contoh gini, seseorang yang tidak punya, yaitu membutuhkan uang 500.000. Dia itu mencari pertolongan karena dia itu sudah benar-benar mentok, uang itu tidak ada. Maka si orang tersebut mencarilah kepada orang yang punya. Datanglah kepada orang yang punya untuk meminta pertolongan supaya dikasih uang 500.000 atau dipinjami uang 500.000. Nah, maka di sini harus kita garisi, makanya di situ kan tauhid yang bermain. Dalam hal apapun tauhid yang bermain. Jadi kalau tekad kita milik tersebut, tekad Allah lah yang memberikan. Orang tersebut hanya pelantara, itu tidak akan timbul kepada kemusyrikan. Seperti halnya manusia dan manusia saling memberi, saling membantu. Nah, dalam hal konteks ziarah pun seperti itu. Jadi bukan konteksnya kita itu menyembah atau meminta, jadi bertawasul. Jadi supaya ada tersambungan. Nah, dalam hal tersebut itu diperbolehkan. Karena konteksnya bukan menyembah atau memusyrikan, menduakan Allah. Maka ya mungkin untuk orang-orang yang sudah mengkaji tentang tauhid, ya hal tersebut ya tidak akan menjadi permasalahan karena terjaga.
yang dikhawatirkan Awam. ini yang awam yang tidak tahu, yang tidak paham, seolah-olah wali tersebutlah yang memberinya, seolah-olah wali tersebutlah yang memberi pertolongannya, padahal hakikatnya bukan walinya, tetapi Allah lah yang memberinya, Allah lah yang memberi pertolongannya. Itu sebagai wasilah doa. Itu pun ya bebas, dalam arti bebas ya kita tidak menganjurkan ya harus bagaimana, harus meyakininya atau harus mengikutinya itu. Tapi dalam konteks tersebut ya memang ada, maka kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah ingkar itu tidak boleh, mengingkari adanya wasilah itu tidak boleh. Adapun dia memakai atau tidaknya itu hak dia sendiri, mau menjalankan secara berwasilah ya silahkan, mau tidak ya silahkan. Nah kebanyakan yang cari aman ya langsung aja kepada Allah, ya emang semuanya langsung kepada Allah. Makanya ya dalam hal-hal ini ya kita pun harus apa ya, harus mengerti tentang wasilah tersebut. Harus mengerti, jadi bukan ikut-ikutan jarak ikut. Makanya ya seharusnya orang-orang yang paham berikan pemahaman itu terlebih dahulu, jadi jangan ikut-ikutan seolah-olah dia punya asumsi wah ini wali nih. Agar tidak salah paham di sini kan, untuk supaya lebih jelas gitu kan, supaya pemahaman kita ini tercerahkan, itu harus bagaimana kita dengan adab dengan ke para wali-wali tersebut. Apa yang kita ambil hikmahnya? Ya untuk adabnya, untuk adab-adabannya tetap kita ziarah, ya tujuannya ya berkunjung, tetap walaupun ke hal yang umum atau ke makam wali, tetap kita harus ambil iktibar iktibar bahwa kita pun akan mati. Dan dalam proses tawasul tersebut, jadi hati kita Allah lah yang memberi, Allah lah yang memberi pertolongan, karena watak manusia itu beda-beda. Ada yang wataknya cukup kita kepada Allah, karakternya. Ada yang wataknya saya ini perlu berwasilah, seperti itu. Sadar diri. Itu ya tergantung kita lah, tergantung masyarakat menilainya seperti apa. Yang lurus aja, tidak ada wasilah-wasilah, ya mangga. Menurut saya wasilah itu ya sebenarnya apa ya? Ya sholat pun wasilah, zikir pun wasilah, semuanya yang berbentuk ibadah wasilah. Bahkan yang tadi dikatakan ziarah itu ya sebenarnya wasilah, jadi disebutnya amal soleh. Maka dalam amal soleh pun dalam agama diperbolehkan kita bertawasul melalui amal soleh. Seperti ada ingin bertawasul kepada amal soleh itu diperbolehkan, seperti ya Allah saya memohon kepadamu dengan bertawasul, saya dulu pernah memberikan sesuatu uang kepada yatim, dengan saya berwasilah dengan amal soleh tersebut, kabulkanlah hajat saya. Itu boleh, boleh. Itu kalau untuk kajian-kajian ahli sunnah wal jamaah. Mungkin cukup ayah, jelas ayah. Ya mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.